Bisa kita mulai? Pak Jimmy. Siap. Siap. Bisa. Oke, selamat siang Pak Dodi dan Pak Beni. Selamat siang Pak Andi. Ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah berkumpul ya pada kesempatan yang cukup cerah pada penilaian demonstrasi kontekstual materi modul 2.3 tentang coaching ya. Nah, sebelum kita mulai proses coaching ini, kebetulan saya diamanatkan untuk menjadi observer. Nah, sebelum saya observasi terhadap proses coaching yang Pak Beni dan Pak Dodi lakukan, ini saya mau tanya dulu Pak. Putus Pak Andi. Oh, putus-putus ya? Wah, ada apa nih? Halo, sudah jelas? Ya, jelas. Iya, Ya. udah jelas Pak. Ya, yang menjadi coaching Pak Beni atau Pak Dodi? Saya Pak. Pak Dodi jadi Coach. coach ya. Oke, nah Pak Dodi, kompetensi coaching yang ingin dikembangkan tuh yang mana Pak? Yang paling ingin Bapak kembangkan? Biar saya nanti observasinya Yang lebih saya baik. ingin maksimalkan itu tentang potensi yang dimiliki oleh rekan sendiri Pak. Memaksimalkan potensi yang dimiliki coaching Pak ya. Ya. Terus yang secara spesifik yang ingin diobservasi tadi yang mana Pak? Kompetensi kan tadi kan mengembangkan itu ya, mengembangkan potensi pada coaching. Nah, terus dengan mengembangkan potensi pada coaching tadi, kompetensi mana yang harus untuk mendukung itu Pak? Kompetensi intinya pada proses coaching. Yang bisa mendukung nanti itu melalui proses kemitraan nanti Pak. Jadi melalui percakapan, kemitraan kita bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki coach tadi Pak. Oh gitu. Terus indikatornya Pak, bahwa ketercapaian kompetensi Bapak sudah tercapai itu yang mana Pak? Indikator ketercapaiannya. Ulangi Pak. Indikator ketercapaiannya pada proses ini Pak. Diharapkan coach ya dapat menggali apa yang dia miliki sehingga melalui peran yang dia miliki tersebut dia dapat menyelesaikan apa kendala atau masalah yang dia hadapi selama yang dia hadapi seperti itu Pak. Oh ya, oke, siap. Oke, berarti bisa dimulai Pak ya. Jadi kompetensi yang ingin diambil sama Pak Dodi ini pada memaksimalkan potensi pada kunci Pak ya. Oke. Iya. Oke, dipersilakan Pak waktu dan tempatnya. Baik, selamat siang. Selamat siang Pak Beni. Siang Pak Dodi. Selamat siang Pak Beni. Ya, jadi gini Pak Dodi, saya ini ada masalah dengan anak kelas 7 Pak Dodi. Ya. Jadi untuk nilai mereka itu rata-rata itu di bawah KKM Pak Dodi. Jadi untuk itu saya mohon bantuan Pak Dodi untuk membantu saya untuk mengatasi kondisi yang seperti itu Pak Dodi. Jadi dari masalah yang Bapak hadapi tersebut, kira-kira apa sih yang Bapak harapkan Pak selain solusi dari saya Pak? Halo Pak Beni. Halo Pak Beni, suaranya kurang jelas. Putus-putus Pak Beni.
Halo Pak Beni. Halo Pak Beni. Halo, Ya halo Pak. Mau ganti HP nggak Pak? kita ulang deh. Pakai HP aja ya. Ya Ah, ya Pak. Terlalu boleh. berat kayaknya pakai ini. Iya, iya. Ntar ya. Iya, iya. Siap siap. Aman Pak. Loyo benar Pak Dodi ini. Sebentar ya. Apa Pak? Loyo benar, lesu. Besok Ramadan Pak. Pawai Pak semalam Pak. Sanggau. Pawai obor. Oh, sama. Kami juga ada pawai. Nah, itulah. Tapi Makanya cuma masih gue capek lupa badan kesempatan nih. ya. Udah Oh. lancar nih kayaknya. Ya. Udah lancar kayaknya nih. Oh, udah. Mau lanjut, lanjut. Silakan. Nanti kan tinggal dipotong nih tadi. Bagian ini tinggal Hmm. dipotong. Ya. Gimana Pak Beni? Dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa sih yang ingin Bapak harapkan, Pak? Ya, saya berharap mendapatkan ide, mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang saya sampaikan tadi, Pak. Oke, kalau begitu, menurut Bapak, hal apa saja sih yang membuat eh, masalah itu muncul, Pak, di apa di pembelajaran Bapak tuh, Pak? Kalau saya perhatikan ya, Pak, jadi kalau pas ngajar itu motivasi mereka itu kurang, Pak. Jadi kurang antusias begitu pas kita melakukan proses pembelajaran itu, Pak. Hmm, motivasi anak untuk mengikuti pembelajaran itu kurang antusias, Pak ya. Itu Ya, Pak. bisa Bapak lihat seperti apa, Pak, kurang antusiasnya, Pak? Misalnya ya, Pak, pas kita ajak komunikasi, kita tanyakan, itu mereka tuh kayak kurang respon dengan cepat gitu, Pak. Jadi kayak responnya kayak terpaksa begitu. Oh gitu ya, Pak ya. Eh, Menurut Bapak, yang membuat anak-anak itu tidak merespon percakapan guru dan siswa itu mengapa, Pak? Demikian, Pak. Kalau saya perhatikan dari proses pembelajarannya, Pak. Mhm. Karena kalau kita belajar itu di kelas itu kan saya kan kadang-kadang pakai media juga, Pak. Kayak menggunakan LCD atau laptop. Tapi kalau pas kita menggunakan yang konvensional ibaratnya praktek begitu saja, mereka tuh cenderung kurang antusias begitu, Pak. Praktek yang Bapak terapkan tersebut, mengapa menurut Bapak masih belum menarik antusias anak-anak tuh, Pak? Yang pertama Padahal Bapak sudah menggunakan media LCD dan laptop itu gitu, Pak ya. mungkin di Gimana, Pak? atau Suaranya masih kurang jelas, Pak. kayak suka gitu. Maaf, Pak Beni, suaranya masih kurang jelas. Bisa diulangi? Yang ya. Ya, diulangi, Halo. Pak. Silakan, Pak. Nah, jadi saat pas belajar itu kan sepertinya mereka itu suka ada media lain gitu. Kemudian diselingi juga dengan kuis gitu, Pak.
Hmm, ada media yang lain dan diselingi kuis ya Pak. Menurut saya itu bagus juga tuh Pak. Hmm. Lalu eh, kalau udah Bapak memikirkan seperti itu, ada diselingi kuis dan lain-lain, apakah tidak Bapak memiliki ide untuk mengembangkan media atau melaksanakan kuis-kuis lain Pak seperti itu Pak? Hmm. Sebenarnya saya pengen sekali yang pertama masalahnya tuh laptop saya kemarin kebetulan Maaf Pak Beni, suaranya menghilang. laptop sekolah itu masih kurang Pak. Halo, Maaf, maaf Pak Beni hilang ya, kah? coba ulangi lagi. Ya, ulangi lagi Pak, kurang kedengaran, kurang jelas. Jadi sebenarnya saya itu ingin sekali mengembangkannya Pak. Cuman masalahnya kan laptop di sekolah itu terbatas Pak jumlahnya, jadi harus bergantian. Kemudian LCD-nya juga bergantian. Kemudian laptop saya kemarin kebetulan rusak, jadi itu juga menjadi masalahnya Pak. Jadi itu kendala yang Bapak hadapi di lapangan Pak ya. Ya Menurut Pak. Bapak, tapi dari kendala itu kan pasti Bapak memiliki peluang bagaimana cara Bapak menyelesaikan masalah tersebut Pak. Gimana Pak solusi yang bisa Bapak ambil dari kendala yang Bapak hadapi tersebut Pak? Jadi rencana itu yang pertama saya mau siapkan kuis Pak. Nah kemudian selain kuis itu proses pembelajarannya juga diselingi juga seperti ice breaking Pak, biar mereka kembali fokus begitu Pak. Kalau sebelumnya kan mungkin karena lebih serius ibaratnya gitu Pak. Jadi mungkin diselingi untuk ambil motivasi mereka. Jadi mereka itu tidak kaku gitu Pak. Ya, kalau saya boleh cerita Pak ya, tempat saya ini kan juga masih kekurangan perangkat dalam proses pembelajaran Pak ya. Contohnya perangkat komputer lah Pak. Tapi saya sudah menyiapkan beberapa konten dalam proses pembelajaran sesuai dengan apa kebutuhan anak Pak. Jadi kita membuat eh, apa PowerPoint atau kita membuat bahan praktek atau kita membuat gambar-gambar yang ditempel-tempelkan di dinding sebagai bentuk pembelajaran yang anak-anak mungkin suka bergerak jadi bisa membaca dari pembelajaran yang ditempel-tempel seperti itu Pak. Itu pengalaman saya Pak. Tapi kalau menurut Bapak strategi yang bisa Bapak terapkan di lapangan itu bagaimana Pak? Selain rencana yang tadi udah Bapak terapkan. Selain selain yang saya sampaikan tadi, tentunya saya juga sudah pikirkan dan juga saya sudah siapkan. Jadi pembelajaran itu bersifatnya langsung Pak, dengan pembelajaran langsung seperti di lingkungan sekolah gitu Pak. Karena kan saya kan ngajar IPA Pak. Jadi objeknya kan ada yang ada di sekitar sekolah. Jadi saya memaksimalkan itu selain daripada pendukung tadi Pak. Bagus sekali tuh Pak kalau memang pembelajarannya langsung karena anak-anak akan terlibat langsung dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, itu akan menjadi pengalaman yang menarik buat mereka Pak. Nah, seperti Ya itu Pak. Pak. Jadi eh, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana yang udah Bapak buat Pak sekarang Pak? Jadi komitmen sebagai guru saya tetap berkomitmen Pak. Apapun kesulitannya saya terus coba berbagai metode atau media yang ada itu harus saya komitmennya dimaksimalkan semaksimal mungkin Pak. Hmm. Eh, menurut Bapak siapa sih yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen yang Bapak bikin tadi Pak? Selain Bapak Yang sendiri Pak. dapat men yang pertama dari diri sendiri Pak, sejawat dan juga Ya, siswa Pak. siswa Karena Pak itu ya. juga jadi motivasi kita untuk terus berkarya gitu Pak. Tidak melibatkan rekan guru atau kepala sekolah mungkin Pak? Kepala sekolah juga Pak, tentunya terlibat Pak. Ya, mungkin itu lebih lebih menarik Pak ya kalau misalnya bisa bekerjasama kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, bagaimana tindak lanjut dari sesi
coaching kita pada hari ini, Pak? Sesi coaching ini saya tindak lanjuti dengan mungkin setelah libur menyambut puasa ini akan saya laksanakan langsung, Pak. Wah, Yang bagus sekali udah tuh, Pak. saya dapat dari coaching ini, apa yang saya dapatkan, ide-ide yang muncul, nah itu saya terapkan nanti, Pak, sebagai tindak lanjutnya. Bagus sekali, Pak. Semakin cepat itu semakin baik. Cuman harus konsisten ya, Pak ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan normal, Pak, dengan sesuai harapan yang Bapak inginkan. Nah, sekarang saya tanyakan bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti sesi. Halo, Pak Beni. Halo, Pak Beni. Sepertinya terputus. Pak Beni. Pada halo? Ya, gimana Pak Halo? Beni perasaannya setelah mengikuti sesi coaching pada siang hari ini, Pak? Diulang dari sampai tindak lanjut yang udah saya sampaikan tadi itu. Habis itu di atas itu. Bisa dengar? Ya, gimana Pak? Jadi kan Bapak dah sampai tindak lanjut, Pak. Gitu. Ya, Dah, Pak, keluar. perasaan Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti sesi coaching pada siang hari ini, Pak? Jadi perasaannya itu udah merasa mendapat kelegaan, merasa senang. Jadi karena senang itu tentunya memunculkan motivasi gitu, Pak. Oke, kalau begitu cukup ya Pak ya. Mungkin eh, ke depannya Pak dan berjalan dengan sesuai harapannya. Terima kasih Pak Jadi Beni. selamat siang. Selamat siang. Dah, Ya, baik. Terima kasih Pak Beni dan Pak Dodi, Pak ya. Dari hasil observasi saya, Pak, proses coach yang dilakukan oleh Pak Dodi dan Kuci terhadap Pak Beni. Di sini, Pak, yang ingin Bapak Dodi fokuskan adalah di kemitraan, Pak ya. Di kemitraan, di mana proses coaching itu dari alur tirtanya, dari penyampaian tujuannya sudah dilakukan, terus identifikasi permasalahan atau dari tujuannya sudah dilakukan, terus rencananya tadi juga rencana apa yang akan dilakukan juga sudah, komitmen dan tanggung jawabnya juga sudah dilakukan. Jadi alur tirtalnya sudah dilakukan semua prosesnya. Terus berdasarkan pengamatan saya tadi, asumsi-asumsi untuk menjatuhkan itu tidak dapat, semuanya sudah dilakukan dengan baik. Terus bahkan sudah menanyakan kepada Kuci tentang perasaan apa yang dirasakan setelah melakukan proses kucing ini. Nah, itu juga sudah disampaikan perasaan Pak Beni terhadap Pak Dodi bagaimana setelah proses kucing ini. Nah, semuanya sudah tercapai dengan baik, Pak. Nah, itu berdasarkan hasil pengamatan observasi yang dilakukan oleh saya. Begitu, Pak. Terima kasih. Jadi proses hari ini cukup, Pak ya. Begitu. Kampung kayaknya Pak Beni ini. Siapa?
Pak Beni di mana sih Pak Pandi? Kalau dia nggak sekolahnya kayaknya pulang ke kampung lah, Bantai. Oh, Bonti ya? Tapi tugasnya di Kembayan, Oh, Kelompu. Bonti Pak Beni Hmm. ini. Monum, jauh Pak. Tahu Pak. Tapi lebih jauh Pak Dodi lah tugasnya, sampai nginap nggak bisa pulang. Oh, berarti Pak Beni itu PP Pak? Kurang tahu juga ya, saya pun nggak nanya sampai sejauh itu apakah PP atau tidak. Oh, Yang PP itu Pak Henry lah. Ya, baru kena pantai. oke, Kayak kita gimana mulai. jaringannya Pak Beni? Udah aman kan nih? Lanjut Udah jelas. sesi terakhir. Nggak panas nih, makanya. Yuk, bisa mulai. Oke, yuk. Ini Pak, yang ininya kucingnya Pak Beni ya? Pak Andi Ya. ininya. Saya coachnya. Jadi saya Kuci ya. Oke, siap. Mm. Siang Pak Beni dan Pak Andi. Yang Pak. Pak. Ya, gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa menjalankan aktivitas pada siang hari ini. Ya, pada siang hari ini kita akan melakukan sisi coaching yang dimana Pak Beni sebagai coach dan Pak saya akan bertanya dulu kepada Pak Beni kompetensi coaching apa yang ingin Pak Beni kembangkan Pak dari sesi pada siang hari ini Pak? Jadi yang ingin saya kembangkan untuk kompetensi coachnya itu yaitu tentang pertanyaan berbobot Pak. Membuat pertanyaan berbobot. Dan secara spesifik Pak yang ingin Bapak observasi dari coachnya nanti Pak? Yang ingin diobservasi coachnya itu kemitraannya Pak. Kemitraan Pak. Tentang kemitraan Pak ya. Baik, yang terakhir Pak Kemudian ada indikator dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu apa Pak? itu tergalinya potensi nanti dari masalahnya itu potensinya bisa tergali itu. Oke, ya. Baik, sekarang silakan kita memulai sesi coaching pada siang hari ini. Waktu dan ruangnya saya persilakan. Ya, Baik. selamat siang Pak. Selamat siang Pak Beni. Nah, Mohon maaf Pak, Beni mengganggu waktunya sebentar Pak ya. ya silakan. Nah ya Pak, saya ada sedikit bukan masalah sih Pak, mau curhat aja sih sebenarnya. Sebetulnya dengan Silakan. curhat ini bisa menemukan solusi bagaimana permasalahan saya Pak ya. Ya, siapa? Silakan. Ini Pak, saya akhir-akhir ini kok apa ya, malas gitu Pak, mau mengajar gitu tuh rasanya malas gitu. Nengok anak-anak tuh kok rasanya jenuh gitu Pak. Nah, itu gimana Pak ya? Oh, jadi istilahnya kurang motivasi gitu ya mengajar ya, Iya Andi? Pak, semangatnya tuh menurun Pak. Nah itu Hmm. kan berefek Pak, ada efeknya kan bukan hanya ke kita, tapi ke Hmm. anak-anak juga dengan hasil pembelajarannya biasanya kan begitu Pak. Yang ingin dicapai dalam pembicaraan ini Pak Andi? Iya, pastinya saya ingin itulah Pak, menemukan solusi lah atau tips-tips atau trik-triknya lah untuk mengatasi hal tersebut Pak, permasalahan tersebut Pak. Ya, jadi ada tips untuk mengatasinya ya Pak. Iya, begitulah Pak. Siapa tahu dengan sharing-sharing seperti ini kan bisa lebih baik gitu hasilnya Pak, begitu. Ya Pak, ya Pak. Apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Maksudnya itu ukuran keberhasilan yang akan Bapak capai nanti. Tentunya bisa dapat solusi terbaik lah Pak. Nah, kalau ketika
saya berada di posisi ini, oh ini loh yang saya harus lakukan, nah, gitu. Biasanya kan perasaan-perasaan seperti ini sering berulang nih Pak, nah, gitu permasalahan umum lah ini gitu. Jadi, Pak Andi, Ya, halo jelas ya, Pak. kita lanjutkan. Ya Pak. Nah, apa kesempatan Bapak sekarang yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Kesempatan yang bagaimana nih maksudnya Pak? Kesempatan maksudnya tuh waktunya, apa yang peluang yang Bapak miliki memaksimalkannya. Yang bagaimana maksudnya nih Pak? Peluang yang seperti apa maksudnya Itu Pak? peluang atau kesempatan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada enggak kesempatannya ibaratnya? Kesempatan ada Pak. Kesempatan itu pasti ada. Peluang itu pasti ada. Kalau saya sih ya apa ya? Ya refleksi diri lah kalau saya terutama begitu. Kalau Bapak gimana Pak biasanya Pak? Kalau Pak Beni? Halo? Halo, halo. Ya. Jadi bisa kita lanjutkan ya Pak Andi ya? Iya, iya. Ya, jadi kalau saya sih biasanya waktu yang kita ya kan, jadi kita memanfaatkan ada, jadi kita gunakan dengan maksimal begitu Pak Andi. Oh ya. Oh. Jadi jangan buang-buang kesempatan nih ibaratnya. Jadi kita harus maksimal begitu Pak Andi. Tapi Kita lanjutkan Pak. kalau saya kan ini Pak, menanggulangi rasa jenuh gitu tuh bagaimana Pak? Nah, kan ada harinya nih jenuh, kadang lagi malas-malasnya begitu. Halo? Halo, halo. Jadi untuk mengatasi rasa jenuh maksudnya Pak Andi. Iya. Nah, jadi sebelum ke arah sana Pak Andi, Mm-mm. jadi menurut Andi itu apa hambatan atau gangguan yang Pak Andi rasakan sekarang begitu? Hambatan atau gangguan itu yang pertama tuh Pak, sudah bosan itu tadi Pak. Sudah bosan, sudah merasa apa ya? Sudah merasa kok rutinitasnya tuh kok begini-begini terus begitu. Oh begitu ya Pak Andi. Kok nggak ada tantangan baru gitu rasanya. Kok hanya monoton begini saja gitu Pak. Ya, sebenarnya sih apa sih kekuatan Pak Andi itu Pak Andi yang Pak Andi miliki sehingga Halo? apa kekuatan Pak Andi? Kelebihan Pak Andi yang dimiliki? Oh, kelebihan saya suka itu Pak. Suka mancing. Suka mancing? Suka apa ya? Suka lebih apa? Suka bermain lah Pak. Saya itu biasanya. Suka game, suka nonton video. Kalau saya sih biasanya suka kayak gitu Pak. Pola-pola seperti itu Yang Pak. hobi-hobi tersebut tadi dari kekuatan Pak Andi tadi itu nanti Pak Andi diterapkan di dalam apa dikaitkan dalam pembelajaran Pak Andi. Oh ya, itu yang bagaimana tuh Pak? Mengaitkannya Pak, kekuatan yang dimaksudkan seperti itu Pak. Misalnya nih, saya kan suka mancing nih. Kalau menurut Bapak gimana mengaitkannya Pak? Ke yang sesuai dengan pembelajaran Pak Andi. Sesuai pembelajaran ya. Jadi yang kita pilih dulu. Boleh juga mancing boleh, cuman itu mungkin kegiatannya di luar Oh iya, pembelajaran. Ya. iya. Jadi seperti kayak video itu tadi. Kemudian apalagi tadi Pak Andi? Apa ya? Teknologi Game itu bisa dipakai gitu Pak Andi untuk Oh iya, betul dengan betul. ada itu
biasanya anak itu lebih termotivasi Pak Andi. Kalau kita udah termotivasi, ulangi, kalau anak udah termotivasi otomatis biasanya ada perasaan kita juga Pak Andi. Kalau Hmm, saya seperti itu Pak Andi. Jadi ya betul betul Pak. Betul Pak. Kalau kita itulah yang saya rasakan tadi ya. Kalau kita ada jenuh, kita ada tidak ada semangat untuk di kelas itu pun hasilnya ke anak atau ke siswa kita itu juga pasti rendah gitu Pak. Imbasnya tuh hmm, dua arah, betul juga Pak. Iya iya. ya. Betul betul Nah, Pak. jadi sekarang apa solusi yang Pak Andi pikirkan untuk permasalahan tadi Pak Andi? Eh, Nah, itu loh Pak, berarti saya harus mengaitkan atau menerapkan lah atau bahkan dalam bahasa lain itu membuat semacam tantangan baru lah dalam proses pembelajaran supaya ya permasalahan Jadi ini terpenuhi gitu Pak. jadi dengan adanya perasaan tertantang tentunya itu munculkan motivasi dan tentunya Pak Andi mungkin pasti tidak bosan gitu Pak Andi. Iya, betul Pak. Mungkin Hmm, kebosanan itu terlalu monoton itu tidak ada tantangan tuh Pak. Betul betul Pak. Iya iya. Kira-kira kalau Pak Andi pikirkan saat ini ya, ada enggak konsekuensinya Pak Andi dari Konsekuensi yang apa tadi nih itu? Pak? Ada enggak konsekuensi dari solusi yang Pak Andi pikirkan tadi Pak Andi untuk mencapai tujuan? Halo Pak Beni, putus-putus Pak. Halo? Halo, bagaimana Pak? Bisa Nah, diulang lagi Pak? ya. Iya. Nah, dari ada enggak konsekuensinya Pak Andi dari apa yang Pak Andi pikirkan tadi? Solusinya tadi Pak Andi. Oh, iya, itu pasti Hmm. ada Pak konsekuensinya. Konsekuensi kalau secara moral, kalau kita dengan menghilangkan kejenuhan tadi, kita bisa semangat Pak. Kita Mm-mm. semangat, secara otomatis nanti hasil belajar yang diharapkan pada tujuan pembelajarannya tercapai. Kalau sudah tercapai, Mm. secara otomatis hasil belajar anak juga pasti baik. Nah, Ya, jadi tentunya segala sesuatu itu ada konsekuensinya ya Pak Andi ya. iya, betul Pak. Pasti ada itu Pak. Kita sudah termotivasi, siswa termotivasi, tentunya hasil belajarnya juga otomatis begitu ya Pak Andi. Iya, betul Pak. Nah, dari skala 1 hingga 10 Pak Andi, udah Mm-mm. sampai di mana usaha Pak Andi nih? Dari skala 1 sampai 10 Eh, 6 Pak. Mungkin menurut Pak dari Andi? skala 6 Oh, Pak. 6 Iya. ya Pak? Berarti perlu ditingkatkan lagi ya Pak Andi ya? Iya, betul Pak. Memang harus Pak. Harus ditingkatkan. Halo? Halo, halo. Hmm. Iya, Kita memang lanjutkan harus. ya Pak Andi ya? Ya, Kita lanjutkan ya? oke siap. Oke. Yang sekarang nih Pak Andi, apa rencana yang Pak Andi lakukan nih supaya motivasi kembali begitu Pak Andi? Ya, berarti saya harus itu Pak tadi membuat tantangan baru lah dalam proses pembelajaran nih. Supaya apa? Supaya dengan tantangan baru yang kita mulai sendiri, ya secara otomatis membuat motivasi kita dalam pembelajaran itu lebih baik. Begitu. Hmm. Tantangan Jadi baru kan tadi seperti video, saya nah, buat ada video strategi juga. khususnya enggak? Praktek Ya? selama ini sih belum pernah saya lakukan, Pak. Oh, Biasanya belum. terkadang terkendala dengan sarana nih, Pak. Biasanya gitu. Ya, Pak. Tapi Jadi bisa kita diulangi, Pak. fokus ke ya. Bagaimana Pak Andi? Iya, Pak. Bagaimana? Ya, siap. Ya. Apa strateginya nanti Pak Andi? Udah Pak Andi siapkan strateginya? Oh, sudah, sudah. Nah, sudah apa? Baru terpikirkan, Pak. Baru gambaran umum sih, Pak. Belum Nah, secara detailnya sih belum. Tapi baru gambaran umum, Pak. Gitu. mm-mm. Hmm. Seperti buat apa tadi? Buat video pembelajaran, ya. Dengan tantangan yang baru seperti praktikum yang belum pernah dilakukan, prakteknya Hmm, itu pun harus juga dilakukan gitu Pak. hmm. Bagus tuh Pak Andi, bagus. Ya. Hmm. Dengan adanya tantangan tadi kan kita tertantang. Jadi ndak bosan, ndak kaku gitu-gitu aja kan? Iya, betul Hmm. Pak. Ya. Kapan Pak Andi nih mau lakukan ini? Eh,
secepatnya lah Pak. Nah, kalau bisa nanti setelah mulai minggu-minggu depan lah gitu. Lebih cepat lebih baik ya Pak Andi. Iya betul. Ya. Nanti apa ukuran keberhasilannya nanti Pak Andi? Kalau udah dilakukan nanti apa ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan ya sudah secara otomatisasi sih Pak. Nah, dengan saya apa ke kelas itu tidak malas-malas lagi, semangat gitu. Itulah ukuran keberhasilan Pak. Nah, itu bisa ditunjang dengan biasanya hasil belajar yang lebih baik lah Pak. Gitu. Seandainya ini ada gangguan nih, bagaimana Pak Andi ngatasinya Pak Andi? Ada hambatan? Hambatan itu sih selalu Pak, selalu ada sih Pak. Hambatan itu tidak bisa kita hilangkan ya. Nah, pasti ada bagaimanapun kondisi dan posisinya. Ya paling tidak dengan hambatan yang ada kita buat bisa menyiapkan plan selanjutnya, rencana cadangan lah bahasanya gitu. Oh gitu. Jadi udah siap ya Pak Andi ya? Ya, memang harus sudah siap. Gitu Pak. Jadi sekarang kita di akhir pembicaraan nih Pak Andi. Iya. Apa yang dapat Pak Andi simpulkan dari proses coaching ini Pak Andi? Saya menemukan solusi Pak, solusi dari permasalahan atau keluh kesah saya lah. Iya. Gitu Pak. Aksinya nanti. Halo Pak Andi? Halo. Apa komitmen Pak Andi? Komitmennya ya yang saya buat, yang saya rencanakan harus dijalankan Pak. Itu. Jadi tidak hanya sekedar rencana atau wacana, tapi memang harus diterapkan. Ya, jadi komitmen ya tetap dilakukan, enggak hanya sekedar wacana, enggak hanya sekedar omongan gitu ya Pak Andi. Iya Pak. Itu Pak Andi untuk menjaga komitmen itu. Pastinya dengan itulah bantuan teman misalnya. Kalau udah begini agak melenceng, tolonglah ditegur. Begitu biasanya sering sharing lah dengan kawan-kawan. Terutama yang dengan itulah Pak, kawan yang sejawat lah dengan mata pelajaran kita yang sama gitu. Ya. Gitu. Itu yang dapat membantu ya Pak Andi ya? Iya. Begitu Pak. Bagaimana untuk tindak lanjutnya nih? Iya Pak. Bagaimana untuk tindak lanjutnya Pak Andi? Dari coaching ini? Tindak lanjut yang bagaimana nih Pak? Tindak lanjut maksudnya itu setelah kita coaching ini mau diapakan begitu? Dilakukan Pak. Dilakukan. Ya. Lakukan ya. Iya. Baik, Pak Andi, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini sangat membantu Pak Andi untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan pembelajarannya Pak Andi ya. Iya, siap Pak, siap. Tetap semangat. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, selamat siang. Siang. Oke, terima kasih Pak Andi dan Pak Beni yang telah melakukan sesi coaching pada pengamatan saya. Tadi terlihat bahwa bagaimana penerapan metode Tirta yang disampaikan, ditanyakan Pak Beni itu udah runtun ya, bagaimana tujuan apa yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, terus mengidentifikasi masalah yang atau kendala yang dihadapi oleh coachnya, bagaimana rencana aksi, menanyakan rencana aksi yang akan diterapkan oleh coachnya dan pada sesi tersebut. Cukup baik itu bagaimana percakapannya lebih natural ya, lebih asik ya saya lihat. Terus bagaimana ketercapaian coachingnya tadi saya lihat udah sesuai dengan indikator yang disampaikan di awal. Oke, cukup sekian sesi coaching kita pada siang hari ini. Kita akhiri kita semua. Ya, selamat siang. Siang, Pak. Tes dulu sebentar. Oke. Sip.
selamat siang Pak Andi, Pak Dodi. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Jadi terima kasih kesempatan kita hari ini kita boleh kembali untuk berdiskusi untuk demonstrasi kontekstual. Jadi untuk hari ini apa rubrik percakapan yang ingin Pak Andi sampaikan? Ya, rubriknya melalui percakapan coaching ini, Pak. Tentunya pertama kompetensi coaching, Pak ya. Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, terus eh, indikator ketercapaian yang ditujukan pada kesempatan kali ini, begitu, Pak. Ya. Ya, Apa kompetensi coachingnya? kompetensi coaching yang ingin kompetensinya kan ada 4 ya. Mendengarkan Ya, yang mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa ya. Nah, prinsip coachingnya kan ada 1, 2, 3 ya. Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kalau saya kompetensi coachingnya yang ingin saya gali penuh itu adalah itu Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, sedangkan prinsip coachingnya kemitraan dan memaksimalkan potensi begitu Pak. jadi untuk spesifik yang ingin dikembangkan tadi Iya, yang robot dan kemitraan ya Pak. iya. Jadi apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang dilakukan dari Pak? Ketercapaiannya yang pertama untuk mengajukan pertanyaan bobot, di mana ini akan berasumsi menghilangkan asumsi bahwa coach itu bisa bisa mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada coach itu sendiri ya. Di mana kita hanya coaching itu sebagai penyalur saja supaya potensi sebenarnya yang ada di coach itu dapat keluar. Jadi semua solusi yang diberikan itu bukan berasal dari kita, Pak. Nah, kita hanya menuntut niat saja. Jadi bisa tergali potensi dari yang muncul dari dirinya sendiri gitu Pak, melalui pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Iya. Baik. Mana kan ditunjukkan dengan pertanyaan berbobotnya gitu, tergantung coachnya gitu. Ya. Baik, apa Pak Andi udah siap? Saya sudah, Pak. Siap. Pak Dodi, bagaimana Pak? Siap? Siap, Pak. Oke. Siap, kita mulai. Ya. Silakan Pak Andi. Ya. Ayo, Pak Dodi. Pak Andi, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Pak. Boleh, Pak. Pak Dodi yang baik hati, rajin menabung, tidak sombong, paling ganteng di kelompok kita. Boleh, Pak. Tentunya pasti boleh. Ya. Bapak mau Oke, terima cerita kasih, apa? Pak. Ya. Ya, begini Pak Andi, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias Pak terhadap pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Ya. Selain itu juga jumlah murid yang saya ajarkan itu dalam mengerjakan tugas itu tidak banyak Pak, paling bentalnya 50% di tiap kelas yang mengerjakan tugas itu Pak. Oh gitu. Ya, ya. Jadi menurut Pak Dodi yang diharapkan dengan kita sharing ini pada obrolan kita hari ini apa Pak? Yang Pak Dodi harapkan lah. Saya berharap sih Pak mungkin bisa ada solusi atas kendala atau permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme dengan murid-murid saat mengikuti pembelajaran di kelas itu Pak. Oh iya, iya. Baik Pak Dodi. Kalau menurut Pak Dodi sendiri apa sih hal-hal yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias ya dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas itu? Menurut Pak Dodi lah, kira-kira apa yang menyebabkan hal Menurut saya Pak ya, menurut saya kalau saya ingat-ingat ya? yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias
Misalnya yang pertama, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Pak. Oh, Terus terlalu monoton, hmm, eh, juga saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, hmm. saya rasa saya tidak memberikan kesempatan buat untuk murid untuk memberikan pendapat yang aktif kepada saya saat pembelajaran di kelas itu, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Hmm. Jadi, menurut Bapak yang membuat kan itu penyebab ya, menurut Bapak penyebabnya. Nah, kalau menurut Bapak yang ingin Bapak buat supaya bisa membuat anak-anak itu tertarik atau antusias pada pelajaran Bapak itu apa, Pak? Menurut Bapak? Mungkin pembelajaran yang tidak monoton, Pak. Pembelajaran yang asik, yang menyenangkan seperti itu, Pak. Oh, gitu. Saya sih sependapat sih Pak dengan itu Pak ya. Apalagi kan dengan kondisi anak-anak kita yang dikatakan milenial lah seperti ini kan. Uh, saya sangat sependapat lah dengan Bapak, pembelajaran yang asik, tidak menonton, yang tidak membosankan lah. Apalagi mereka ini kan situasinya pasca COVID Pak ya. Lalu kalau menurut Bapak Pak, apa sih yang membuat bisa membuat siswa kita itu asik Pak atau tidak membosankan gitu? Menurut Bapak apa? Mungkin menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada murid, Pak ya. Tidak harus saya yang Ya. berbicara, ceramah terus di depan. Murid juga diminta aktif dalam mengikuti pembelajaran. Ya. Kemudian sering-sering melakukan ice breaking setiap sela-sela pembelajaran atau berupa games agar pembelajaran itu lebih menarik gitu, Pak. Hmm. Oh gitu ya. Iya, iya, ya. Terus tadi kan permasalahan di awal tadi Bapak bilang uh, mengenai tugas juga Pak ya. Hanya 50% kan ya tadi begitu kalau tidak salah. Iya, iya. Terus emang yang Bapak berikan itu apa kok bisa sampai cuma 50% begitu. Kok sehingga antusias ke tugas Bapak atau pekerjaan mereka yang harus dikumpulkan kok bisa sampai menurut Bapak itu masih kurang sampai cuma 50% gitu Pak. Hmm, mungkin ya Pak ya karena tugasnya terlalu banyak jadi Nah, makanya eh, oke. anak-anak itu malas mengerjakan juga banyak berisi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menurut mereka itu tidak menarik juga tanpa saya memberikan sumber belajar juga yang beragam dan mengasihkan jadi sumber-sumber mereka itu kurang jadi mereka malas untuk mengerjakan mungkin seperti itu Pak. Oh iya, iya, iya. Emang sumber belajar yang seperti apa Pak Bapak gunakan di kelas selama ini Pak? Kalau boleh tahu lah Pak. Selama ini sumber belajar yang saya gunakan itu hanya menggunakan buku pembelajaran yang ada di kelas Pak dan Oh yang yang saya kita pahami itu seperti ya. itu aja Pak. Ya. Ya. Selain itu, selain buku teks dari yang ada di situ, apa lagi Pak? Biasanya Bapak? Biasanya saya perhatikan anak-anak itu senang dengan apa dengan apa ya cerita gitu tentang apa sering sharing atau tentang mata pelajaran yang asik gitu Pak. Oh gitu. Iya, Hmm. iya Pak. Kalau saya pribadi sih Pak ya, Hmm. pembelajaran saya mungkin tidak begitu seperti mungkin tidak seperti Bapak lah kalau saya berbagi pengalaman Pak ya. Nah, Ya ya. kan saya ajak bermain seperti yang Bapak sampaikan tadi, mereka sebagai games gitu kan. Hmm. Apalagi anak-anak kita dekat dengan gadgetnya, itu saya manfaatkan lah Pak. Supaya apa kecenderungan anak dengan gadget itu kan saat ini kan uh, sangat tinggi Pak. Sehingga menurut saya uh, permasalahan utama anak itu tidak tertarik adalah ketidaktertarikan mereka itu sendiri. Karena mereka lebih tertarik pada gadget mereka itu tadi. Jadi kalau menurut Bapak itu tadi, menurut Pak Dodi tadi sumber belajar selain buku teks itu ada enggak Pak? Kan Kalau saya menyimak ya. apa yang Pak sampaikan tadi bahwa anak-anak menyukai gadget, saya Mhm. pikir banyak ya Pak ya, karena bisa melalui media sosial seperti YouTube, artikel atau blog atau yang lain-lainnya Pak, menggunakan aplikasi yang sedang trendinya sekarang, misalnya TikTok atau Reels di Instagram, seperti itu Pak. Bapak punya TikTok enggak Pak? Pak Dodi punya TikTok Pak?
Ya Punya? baru mau bikin Pak. Saya ada loh, follow lah. Asik coba nonton-nonton TikTok tuh, kadang-kadang anak-anak tuh bikin videonya luar biasa, Pak. Betul-betul Pak ya. Memang kayak Iya, TikTok, IG segala macam itu kan ya YouTube dengan antusias mereka itu bisa membuat semangat lah Pak. Biasanya begitu. Nah, ya walaupun kadang kecenderungannya kalau untuk pelajaran itu kan lebih rendah ya dengan, tapi kalau biasa dengan TikTok dengan IG itu kan biasanya lebih menarik gitu Pak. Seperti itu Pak. iya betul betul sekali itu Pak. Mm-mm. Baru Jadi kepikiran saya tuh Pak. ya sama-sama lah Pak. Saya juga baru membuat Pak. Ya, jadi sekarang rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah di atas tadi Pak, bagaimana Pak dengan pembelajaran yang kurang menarik, dengan antusias yang rendah, pengumpulan tugas yang rendah, begitu Pak. Menurut Bapak bagaimana untuk menyelesaikan ini? Mungkin yang pertama merancang dulu Pak ya. Pertama karena saya lihat apa tadi dari percakapan kita bahwa pemain menarik itu sekarang menggunakan gadget. Saya harus merancang pembelajaran yang mengasihkan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video Ya, dari YouTube ataupun TikTok. Kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak, yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid juga. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran yang diferensiasi gitu loh, Pak. baik. Sehingga murid tidak terkesan terpaksa atau dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misal menggunakan bentuk drama, lagu, pantun, laporan digital, lagu-lagu, atau segala macam, itu terserah. Nah, itulah, seperti itulah, Pak. Oh ya berarti sesuai dengan minat Pak ya. Bagus Pak, rencananya bagus. Ya mudah-mudahan rencana Bapak tadi bisa terrealisasi dan hasilnya ya mudah-mudahan hasil yang positif Pak ya. Ya. Terus selanjutnya Pak, komit komitmen Pak. Nah, biasanya kan setelah ada rencana, ada aksinya. Nanti bagaimana sih Bapak mau membuat komitmen terhadap rencana yang sudah Bapak rancang ini Pak? Komitmen ya, komitmen kan berarti kan harus selalu terus menerus and continuous ya Pak ya. Jadi saya Ya, berkomitmen untuk selalu membuat rencana belajar yang mengasihkan namun yang menyenangkan, yang menggunakan banyak sumber belajar, tidak menggunakan sumber buku, tapi bisa dari yang lainnya, iya, lebih mengeksplorasi materi sehingga menurut saya dapat menjalankan merdeka belajar yang sudah diterapkan dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa adanya unsur paksaan dari saya. Dan saya akan serahkan pembelian sumber belajar pada murid sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki. Seperti itu, Pak. mantap Pak. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan apa yang Bapak harapkan Pak ya. Semoga lancar. Semoga ya walaupun di awal terkadang agak kesulitan Pak. Walaupun di awal agak kesulitan tapi ya kesulitan itu dimulai untuk memulai lah Pak begitu Pak ya. Nah, bagus sekali rencananya Pak. Mudahan berhasil Pak ya. Itu saja Pak. Amin. Ya, Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita dan menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin. Terima kasih, amin. Pak Andi. Terima kasih Pak. Baik Pak Beni. Ya. Ya. Tangan dulu kita. Halo Pak Beni. Dah. Oke, jadi caranya sampai Halo, halo. Halo Pak, suaranya udah selesai. terputus. Suaranya seperti suara suara di monum nih Pak. Maksudnya Pak Beni di monum nih. Ya. Jelas kah? Itulah Putus-putus Pak. sinyalnya kurang-kurang nih. Hmm.
Ya, Bisa dengar? masih putus-putus, Pak. Oke, untuk selanjutnya ya. Sudah bisa? Halo, 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 nah, halo. sudah jelas kah? Ya, atau off kamera, Pak? Siapa tahu lebih lancar. Oke, dulu kah? Ya, Oke, halo, halo. Ya, jelas, Pak. sudah jelas? Ya, sip. Oke, kita lanjutkan. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Ya, ya. Jadi apa yang dilakukan untuk mencapai indikator yang disampaikan di sebelumnya? Iya, kalau saya, Pak, untuk mencapai indikator tadi kan berperan aktif di apa kehadiran penuh, itu sudah saya lakukan, Pak. Nah, kalau menurut Bapak, apakah saya sudah melakukan hal itu, Pak? Sudah menerapkan kehadiran penuh di kelas, di mana? Di proses coaching tadi, hasil observasi Bapak, apakah saya sudah menerapkan kehadiran penuh di proses coaching ini, Pak? Pak Beni? Halo? Andi, Suaranya putus-putus, Pak. ya putus-putus nih. Sudah jelas ya? Halo, halo? Ya, halo. Ya, halo. Halo, Pak Beni? Ya, ada suaranya. Tidak, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak Hmm. Beni. Bisa diulangi sebentar untuk yang apa-apa yang dilakukan tadi untuk mencapai indikator tersebut karena tadi agak terputus gitu. Oh ya, kalau saya untuk mencapaikan indikator tercapaiannya tadi, Pak, kan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi ya, mendengarkan secara aktif Ya, dengan kehadiran penuh, ya, yang kehadiran penuh supaya apa? Memaksimalkan potensi dari kunci tadi, Pak. Nah, itu yang ingin saya kembangkan tadi. Nah, menurut Bapak tadi, apakah saya sudah melakukan hal itu, Pak? Sudah kehadiran penuh, pertanyaan berikutnya, apakah sudah saya lakukan supaya potensi pada kunci tadi dapat keluar secara optimal, Pak? baik Pak. Jadi saya akan menyampaikan hasil observasinya. Hmm. Jadi yang udah saya dengar dan udah saya simak. Jadi Ya, untuk pertanyaannya sudah bagus. Kemudian Bapak juga sudah mendengarkan dengan aktif. Kemudian juga penuh rasa ibaratnya, ya kan? iya, Nah, ya, terima kasih, Pak. jadi mendengarkan aktif, kehadiran penuh itu sudah dilakukan Pak. Oh iya, Hmm. oke. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan di indikatornya begitu. Oh begitu, ya, oke, Pak. Selanjutnya, Iya, jadi apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan Pak? kalau saya sih, Pak, memang terus terang ingin itu tuh apa? Mendengarkan dengan rasa itu masih kurang, Pak. Nah, kompetensi itulah yang rasanya masih belum. Saya ini kan sebenarnya orang yang cuek, Pak, cuek. Jadi saya rasa kalau untuk mendengarkan permasalahan orang dengan baik itu kadang nggak terlalu peduli, Pak. Jadi sepertinya memang itu harus saya tingkatkan, Pak. Nah, harus saya kembangkan. Supaya apa? Supaya dengan mendengarkan dengan rasa, akibatnya pertanyaan berbobot yang saya utarakan itu bisa lebih baik, gitu, Pak. Begitu, Pak. Pak Beni.
Halo, Pak Beni? Halo?